jalanan pasar tuh bukan jalan di pasar, bukan jalan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya kalam dibaca, puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Malikul Alam nan menggorakkan hati je pikiran, menuangkan paham dalam raso. Niat dia ngana lalamo, cinta dia tilah bamusim, barulah kini menjadi nyata. Salawat bertumpang salam Nabi Muhammad junjungan kita, umpamo lampu nan tagantung, torang na lebih menerangi kepada kita nan basamu. Lainan daripada itu, dulanglah sadulang lai, pandulang omeh palangko, nak diulang seulang lai, disambung nan tinggal salamoko. Ko palalito dari ulu panjang nyompe pulau dopo, nah kodo duduk dokek tiang. Ko babarito orang dak ulu, sabarih bapatang lupo, satitiak indak boleh hilang. Dicurai-curai di koka, ditangguk ikan gulamo, diulang-ulang mengoka, dibaco curito lamo. Bonda orang ambo bondakan, bonda orang di kota tuo nak tojun ayah kabaruah. Ko ba orang ambo ko bakan duto, orang ambo ndak soto, badoso ambo tak omoh. Ampun lambo dan ini mama nanggodang basa batuah sandi andiko dalam kampuang tangkai katian dalam nagori dan bapucuak sabana bule dan baurek sabana tunggang. Toru kepada manti du balang ampang limo pegawai adat, toru kepada nan mudo pamimbang dunia aso tarontang duo sudah bati suci bamukojon ya. Toru kepada limpapeh rumah nang kodang bundo kanduang limpapeh rumah nang kodang. Ko iduk tu tempe baniat mati tempe banazar undong-undong kabadinah payung panji kasarugo. Taruh kepada dunsana penonton niat serugo di mana saja berada, mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Pembahasan kita kini adalah berkaitan jo menempuh jalanan pasar. Nah, jalanan pasar itu bukan jalan di pasar, bukan jalan di. Jadi kecil orang istilahnya pasar itu tempat orang berjual beli, ndak itu. Jadi makna jalanan pasar itu adalah jalan yang kodok ditempuh orang. Berarti jalan yang sering orang lewat situ, jalan yang acuk orang lewat situ. Berarti itu jalanan pasar namanya. Contohnya kita kalau di kampung-kampung, kalau pergi ke Rimbo atau ke Bukit, lewat kita ke dalam Soma, kalau yang pernah orang lewat situ pasti bebokeh. Berarti itu jalanan pasar tuh. Tempuhlah itu. Berarti lah pernah orang lewat situ. Berarti lai ada kemungkinan kehidupan di situ orang lewat, nah gitu. Tapi kalau ndak ada orang lewat situ, awak tempuh juga, ada kemungkinan awak sosek, ada kemungkinan awak membuat jalan. Nah, itu ada kemungkinan lainnya. Jadi jalanan pasar di Minangkabau dua lah jalan yang ditempuh. Yang pertama jalan pada dunia, yang kedua jalan pada akhirat. Maknanya jalan pada dunia. Jalan pada dunia tu badat balimbago bacupak bagantang. Maknanya jalan pada akhirat. Beriman beramal. Itunya jalan pada akhirat. Ba'a pula jalan pada dunia. Badat tu ba'a. Adat tu intinya raso dan pareso. Kalau orang lah punya hati dan perasaan, raso dibawa naik, pareso dibawa turun, intinya lah punya adat tu. Maka di Minangkabau itu yang dijunjung tinggi, raso dan pareso. Adat tu adalah aturan yang melekat dan itu yang diulang-ulang. Beda aja kebudayaan. Kebudayaan tu sifatnya lebih global, sifatnya lebih samo. Kebudayaan di Siko, di Padang, di Jakarta sama-sama kuliah daring, berarti itu kebudayaan. Tapi kalau adat beda. Di Padang awak pakai dilarang nikah sesuku misalnya, di Jakarta enggak. Misalnya di Sumatera Barat awak matrilineal, di Jakarta patrilineal. Nah, itu kan adat lebih khusus. Tapi kebudayaan lebih global. Kemudian badat berlimbago. Limbago itu apa? Limbago itu lembaga. Berarti awak punya kelompok-kelompok. Misalnya di keluarga, di kerapatan adat, di jorong, di kampung, nagari, dusun, teratak, koto. Berarti awak punya kelompok-kelompok, punya lokasi-lokasi. Kok itu namanya lembaga. Apa syaratnya kalau awak di limbago? Apa gunanya awak di situ? Maka disitulah tompe awak bermusyawarah. Boleh ayah ke pemula, boleh kata ke mufakat, boleh lah dapat digolongkan, picak lah boleh dilayangkan. Itu lambang
awak kalau berlimbago tuh itu harus awak dapet di situ. Kalau awak ingin berlimbago, awak harus dapet kata mufakat. Ndak bisa putuh dek surang, tapi harus bersama-sama. Nah, kemudian beradat berlimbago bacupak. Nah, ba pula cupak. Jadi cupak ko kalau di Minangkabau ataupun awak di mana saja, cupak itu adalah takaran. Takaran itu sifatnya pasti, ndak boleh dikurangi, ndak boleh ditambah-tambah. Maka orang menggalih mengecekan kalau cupak tu nyebuian untuk mencoba boreh. Ada yang cupak kunyo cokong tangannya mau cupaknya supaya kurangnya. Itu praktik-praktik yang tidak diajarkan syariat. Maka magiah takaran ukuran tu adil-adil lah boleh orang menggalih. Nah, begitu pula lah kehidupan bercupak tu yang harus awak bawa dalam kehidupan sehari-hari. Harus joleh takarannya. Joleh timbangan borek jaringannya. Maka harus adil wak di situ. Maka itulah yang dikatakan dengan awak bacupak. Kalau awak ingin selamat jalan dunia itu itulah pandai-pandai wak di situ. Ada wak takaran. Kemudian yang terakhir jalan pada dunia itu bagantang. Nah, gantang biasanya pencubu padi. Jarang orang mencuba boreh ya gantang. Tapi gantang ko untuk padi. Apa maknanya kalau bagantang tuh? Bagantang tu adalah di situ ada sifat-sifat nan 20. Ada sifat nabi, ada sifat yang sunnah dek nabi, ada yang mubah, ada yang tidak harus dilakukan. Maka disitulah kata-kata malereng, disitulah pencerminan sifat-sifat nabi. Maka dirangkullah di dalam istilahnya bagantang. Nah, maka untuk selamat jalan pada dunia, untuk bisa menempuh jalanan pasar tu, maka harus punya ompek. Baradat berlimbago bacupak bagantang. Insyaallah selamat wak di dunia. Kemudian yang jalan pada akhirat. Manalah jalan pada akhirat adalah beriman. Perkara iman ko memang penting. Maka kalau untuk lurusnya amal seseorang tu ya ditanyai keimanannya dulu. Maka iman ko menjadi pondasi yang dasar, pondasi awalnya kita dalam berkehidupan ataupun beragama. Maka imanlah yang paling utama. Sudah ada iman, maka awak beramal. Maka itu kuncinya beriman-iman saja tapi tidak beramal, maka awak dikatakan sebagai orang yang bohong, pembohong wak namanya. Amantu billah sumastaqim. Ada orang yang berimannya tapi tidak jujurnya dalam imannya. Karena tidaknya lakukan apa yang nya imani. Matinya bohong jadi dirinya. Berarti tidak jujur ya dengan imannya. Misalnya di KTP-nya Islam tapi ini tidak pernah sholat, berarti nya belum jujur. Jujur terhadap diri dan jujur terhadap agamanya. Jadi lun amantu billah, lun berimannya kepada Allah. Kemudian untuk cara beramal tuh tadilah sudah iman, yang kedua namanya beramal. Maka beramal ada dua jalannya. Jalannya sesama manusia bisa beramal. Kemudian langsung ke Tuhan. Doleh amalannya. Sholat misalnya, itu kan langsung ke tonolah minta berdoa. Itu kan langsung ke tonolah tuh. Langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk beramal sesama manusia ya tolonglah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau tidak salah mau baca ayat mau itu. Saling tolong menolong wak dalam takwa. Maka kalau wak tempuh jalanan dua tuh, jalan pada dunia, jalan pada akhirat, insyaallah wak selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita sadonya nan di ruang iko selamat dunia dan akhirat. Murah rezeki dinan hala, tahu di rantiang nang kemencucuk, tahu di dahan nang kemempok. Kok hujan tu ndak membawa bala, kok paneh ndak pula membawa mudarat. Padi masak jagung mau piah. Itu harapan kita. Itu nan dapat yang saya sampaikan. Maka camkanlah jalan pada dunia dan jalan pada akhirat. Dunia itulah jembatan untuk ke akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.